Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu dalam kajian di Amazing Tabi'in. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada review kisah Rabi'ah Ar-Ra'i, dan kisahnya ada dibagi dalam dua bagian, yaitu di bagian 10 dan bagian 11. Pada hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali review. Ini sekadar cerita kembali tetapi singkat saja. Sekarang masuk di dalam Raja bin Haywah. Hanya saja Raja bin Haywah ini saya sudah ceritakan ya, di pertemuan pertama 2 mingguan lalu. Kisah tentang seorang penasihat raja yang membantu pengalihan kekuasaan dari Sulaiman bin Abdul Malik hingga jatuh ke tangan Umar bin Abdul Aziz, meskipun bukan dari kalangan anak-anaknya Abdul Malik bin Marwan. Maka karena sudah saya ceritakan, saya rasa tidak perlu saya ulang kembali. Jamaah kalau ingin membaca lagi atau mendengarkan ceritanya, saya sudah bikinkan video singkatnya di YouTube Muflis Safitra. Judul videonya adalah Pikiran Orang Tua Kita di Masa Tuanya. Nah, jadi saya lompat saja langsung ke bagian ke-13 dari buku ini. Ada tabi'in, salah seorang tabi'in yang bernama Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi, atau lebih dikenal dengan nama Asy-Sya'bi. Kisah Asy-Sya'bi sempat kita dengarkan sedikit waktu membaca Hasan Al-Basri atau Muhammad bin Sirin di pertemuan kemarin, di mana keduanya mendatangi siapa namanya ya? Teman-teman masih ingat gak kisahnya Hasan Al-Basri bertemu dengan Umar bin Hubairah, di mana Umar bin Hubairah ini menjadi perpanjangan tangannya Yazid bin Abdul Malik. Ya, lalu kemudian sering melakukan kebijakan-kebijakan yang menzolimi orang. Maka Asy-Sya'bi menyampaikan pendapat yang saya katakan mengenakkan hatinya penguasa, sedangkan Hasan Al-Basri memberikan ujangan-ujangan yang mengingatkan akan akhirat dan kematian. Ya. Asy-Sya'bi yang kita baca, yang kita dengarkan kisahnya di kisahnya Hasan Al-Basri, dialah yang ada di poin ke-13. Asy-Sya'bi termasuk dari kalangan tabi'in karena dia belajar pada orang-orang dari kalangan sahabat Nabi. Ada di halaman 111 paling bawah. Asy-Sya'bi adalah murid Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Thabit, Ubadah bin Samit, Abu Musa Al-Asy'ari, dan lain-lain. Mari kita baca sedikit tentang kisahnya, ada di halaman 112. Maaf, salah, 114 saja. Asy-Sya'bi ini disebutkan salah seorang yang dipercayai oleh khalifah untuk menyampaikan hal-hal yang sulit untuk dipecahkan oleh para khalifah. Ya. Mereka mencari pemecahannya lewat para ulama, di antaranya adalah Asy-Sya'bi. Di paragraf paling bawah disebutkan khalifah pernah mengutus untuk kepentingan berhadapan dengan Justinianus. Apa ini? Justinianus, ya, Raja Romawi. Saya ceritakan sedikit. Intinya Raja Romawi ini
tertarik dengan kehebatan atau kepintaran Asy-Sya'bi. Ya. Dan saking pintarnya, Raja Romawi ini mau khalifah kaum muslimin kehilangan orang pintarnya. Ya gimana ya? Ini ada raja nih, punya orang hebat. Ada orang raja yang lain maunya sih karena bersaing gitu ya, maunya orang-orang hebat di belakangnya ini dibuang aja gitu. Caranya adalah diadu domba. Maka ketika Asy-Sya'bi pulang, si Raja Yustianus ini nitip surat. Apa suratnya? Suratnya kecil aja. Ada di halaman 115. Kata rajanya itu, saya heran sama orang Arab. Mengapa mereka menunjuk orang sebagai raja yang bukan anak ini? Maksudnya itu gini. Asy-Sya'bi ini kan pintar banget gitu. Maka raja ini menghasut si khalifah bahwa kok kamu gitu rajanya. Heran saya sama orang Arab. Harusnya raja-raja itu yang anak ini, karena ini yang pintar gitu. Kamu bodoh. Ya kan? Tapi apa tujuannya? Disebutkan di bagian bawah. Asy-Sya'bi berkata, Raja Romawi berkata seperti ini mungkin karena dia belum melihat Anda. Kalau dia sudah lihat Anda sebagai khalifah, tentu dia tidak akan berkata seperti itu. Itu katanya Sya'bi. Adapun Abdul Malik berkata, kamu tahu kenapa Raja Romawi itu menulis surat kepadaku dengan kalimat seperti itu? Asy-Sya'bi bilang, saya tidak tahu kenapa. Abdul Malik bilang, dia menulis surat kepadaku dengan kalimat seperti itu karena dia mau aku iri sama kamu, dan itu sama dengan nyuruh aku bunuh kamu. Jadi aku sebagai khalifah tidak punya lagi orang-orang yang hebat kayak kamu. Kalimat raja ini sampai juga ke telinganya Yustianus itu, dan dia berkata, memang aku maunya begitu, supaya orang hebat di belakangnya khalifah ini dibuang, dihilangkan, dibunuh, sehingga khalifahnya ya gimana, kerajaan kalau nggak punya orang-orang hebat bagaimana, ya kan? Asy-Sya'bi telah sampai pada puncak ilmu. Bahkan ada yang berkata ulama di zaman itu ada 4 yang diakui. Sa'id ibn Musayyab yang ada di Madinah, Amir bin Asy-Sya'bi di Kufah, Hasan al-Basri Basrah, dan Makhul di Syam. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lihat bagaimana Sya'bi itu punya ketawaduan yang hendaknya kita tiru. Tawadhu itu artinya sifat rendah hati. Ada di halaman 116 paling atas. Asy-Sya'bi itu malu kalau ada yang memanggilnya alim. Salah seorang di antara mereka berbicara dengannya. Dia bilang, wahai faqih, begini wahai alim, saya mau bertanya. Ya. Ibaratnya kalau zaman sekarang teman-teman bertanya kepada ustadz, seorang ustadz, lalu dengan panggilan berlebihan. Kalau panggilan biasa kan seperti ustadz, maaf mau tanya, itu biasa aja. Tapi Ustadz Al-Fadil, Al-Alim, itu antum memberikan sanjungan yang justru mempermalukan dirinya. Kenapa? Ya guru-guru biasa. Adapun menjadi faqih, alim itu adalah kalangan para ulama. Nah, kita malah malu kalau disebut-sebut dengan panggilan yang berlebihan. Ya. Maka Asy-Sya'bi berkata, aduh, janganlah kamu besarkan aku dengan sesuatu yang tak ada padaku. Orang faqih itu adalah orang yang menjaga dirinya dari yang diharamkan Allah, dan orang alim itu yang takut kepada Allah, dan aku bukan seperti itu. Ada orang lain bertanya kepadanya tentang masalah, lalu dia menjawab. Umar bin Khattab berkata begini, kalau Ali bin Abi Thalib pendapatnya begini, kalau pendapat Anda bagaimana?
Maka Asy-Sya'bi tersenyum dengan malu-malu dan berkata, apa yang mau kamu perbuat dengan ucapanku kalau kamu sudah dengar perkataan Umar dan Ali? Maksudnya, ya, kamu sudah dengar pendapatnya Umar, sudah mendengar pendapatnya Ali. Maka pendapat saya nggak ada kepentingan untuk dilihat. Ya, mau ditanding begitu? Kalau di zaman sekarang ada orang berkata, Ustadz, Syekh bin Baz berkata tentang pendapatnya masalah ini. Kalau Syekh Albani berpendapat seperti ini. Kalau pendapat antum, ya, apa pentingnya untuk pendapat seorang ustadz ketika antum sudah mendapati pendapat para ulama, ya kan? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lompat ke Salamah bin Dinar yang dikenal dengan Abu Hazim Al-A'raj. Kita langsung di halaman 120. Intinya adalah ada seorang khalifah bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Masih ingat? Sulaiman bin Abdul Malik inilah yang mendatangi Atha bin Abi Rabah. Masih ingat gak kisahnya pertama? Ya, waktu dia jalan mau minta fatwa tentang haji, ternyata yang didatangi orang yang kulitnya gelap, hidungnya pesek. Terus anaknya bilang, ngapain kita nanya sama orang begini? Kita tanya sama Atha. Maka Khalifah Sulaiman bilang, kamu jangan sembarangan ngomong. Atha itu ini. Ya, itu di pertemuan pertama kan. Sulaiman bin Abdul Malik juga yang berkonsultasi kepada Raja bin Haywah yang tadi kita skip ceritanya, bahwa setelah dia meninggal nanti penggantinya siapa. Dan Raja lah yang akhirnya berkata sebaiknya Umar bin Abdul Aziz. Karena Sulaiman ini tadinya mau nyuruh anaknya yang berperang yang jadi penggantinya. Maka Raja bilang, bagaimana mau mengalihkan kekuasaan kepada orang yang nggak tahu masih hidup atau sudah mati. Lalu dia bilang, ya udah anakku yang kecil ini. Maka Raja bilang, bagaimana menyerahkan kekuasaan kepada anak kecil yang belum tahu apa-apa. Ya. Khalifah yang sama adalah yang ada di dalam cerita Salamah bin Dinar. Di paragraf paling atas dia sebutkan bahwa Sulaiman berkata, jiwa ini bisa berkarat sebagaimana logam, bisa berkarat jika tidak menemukan orang yang bisa menasehatinya. Maka orang-orang bilang, betul, kita ini butuh nasihat. Maka beliau berkata, adakah di Madinah yang bisa bertemu dengan kita, yang sudah berjumpa dengan para sahabat untuk menasihati kita? Maka ada yang usul, bagaimana kalau Abu Hazim Al-A'raj? Siapa itu Abu Hazim Al-A'raj? Mereka bilang Salamah bin Dinar, alimnya Madinah, salah seorang tabi'in yang pernah berjumpa dengan beberapa sahabat yang mulia. Singkat kata, datanglah Abu Hazim. Ya. Beliau menoleh kepada Abu Hazim sambil berkata, ada hal-hal besar dalam jiwa ini yang ingin aku ucapkan kepadamu, wahai Abu Hazim. Maka Salamah bin Dinar berkata, silakan Amirul Mukminin, apa yang mau disampaikan? Khalifah berkata, wahai Abu Hazim, mengapa sih kita ini benci kematian? Ya. Maka dijawab, kita benci kematian karena kita memakmurkan dunia dan menghancurkan akhirat kita, sehingga kita benci untuk keluar dari kemakmuran menuju kehancuran. Khalifah tanya, apa yang akan kita dapatkan di sisi Allah di hari kiamat? Abu Hazim berkata, amalan. Coba paparkan amalan engkau kepada kitabullah, niscaya engkau akan menemukannya. Di mana aku bisa menemukan dalam kitabullah? Maka Abu Hazim Salamah bin Dinar berkata, dalam firman Allah, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti akan berada di dalam surga yang penuh kenikmatan, dan orang-orang yang gemar berbuat dosa akan berada dalam neraka jahim, yaitu neraka jahanam. Kalau demikian, di mana rahmat Allah? Tanya Sulaiman. Abu Hazim berkata, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.
Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Khalifah tanya lagi, bagaimana kita besok akan menghadap Allah? Abu Hazim berkata, adapun orang yang berbuat baik, maka dia bagaikan orang yang pulang dari bepergian jauh mendatangi keluarganya karena dipenuhi kerinduan. Adapun orang yang berbuat jahat, maka dia bagaikan budak yang kabur dari tuannya, diseret menghadap tuannya dengan paksa karena dia merasa ketakutan. Serta merta Khalifah menangis dan tangisannya meninggi dan bertambah keras. Dia bertanya lagi, wahai Abu Hazim, bagaimana caranya agar kita jadi orang baik? Maka dijawab, tinggalkanlah takabur dan berhiaslah dengan muru'ah, sopan santun. Khalifah tanya lagi, adapun dengan harta, bagaimana jalan menuju kepada Allah dengan harta? Abu Hazim berkata, apabila engkau mengambilnya dengan cara yang hak, menyerahkan kepada yang berhak, engkau bagi secara merata dan engkau berbuat adil kepada rakyatmu. Dia bertanya lagi, bagaimana siapakah manusia yang paling mulia? Dijawabnya, orang yang paling mulia ada yang punya muru'ah dan ketakwaan. Muru'ah itu teman-teman artinya wibawa, sopan santun. Ya. Sopan santun dan wibawa. Kelihatan punya harga. Ini yang mulia. Dan punya ketakwaan. Khalifah tanya, perkataan apa yang paling adil? Dijawabnya, perkataan yang benar diucapkan oleh seorang di hadapan orang yang dia takuti keburukannya dan di hadapan orang yang dia harapkan kebaikannya. Khalifah tanya, doa apa yang paling cepat dikabulkan? Dijawab, doa orang baik untuk orang baik. Sedekah apa yang paling utama? Dijawab, hasil kerja keras orang yang memiliki harta, sedikit harta, dia sedekahkan pada tangan orang miskin tanpa diiringi untuk mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaannya. Ditanya lagi, siapa yang paling cerdik dan berakal? Dijawab, orang yang menghadapkan amal berupa ketaatan kepada Allah sehingga dia mengamalkannya, kemudian dia membimbing manusia kepadanya. Ditanya, siapa yang paling tolol? Dijawab, orang yang tunduk dengan hawa nafsu temannya, padahal dia tahu temannya orang zalim, dan dia jual akhirat dengan dunia orang lain. Ditanya, maukah kamu mengambil upah karena sudah menasihati kami? Salama bin Dinar mengatakan, tidak. Ditanya, kenapa tidak? Dia jawab, saya khawatir saya akan menyandarkan diri kepada Anda sehingga Allah menimpakan kepayahan dunia dan azab akhirat kepada saya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, percakapan antara Sulaiman bin Abdul Malik dengan Salama bin Dinar ini banyak pelajarannya yang kita bisa ambil. Di antaranya adalah orang yang memang terlalu cinta dunia pasti takut mati. Ya. Dan untuk menghilangkan rasa takut kepada mati, maka harus kita anggap dunia ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Yang harus kita rindukan adalah kampung akhirat, kampung halaman yang sesungguhnya. Maka kita tidak akan susah manakala kehilangan harta. Kita tidak akan susah melihat orang lain lebih kaya, karena kita tahu kita dengan dia itu sedang berada di tempat yang nanti toh akan kita tinggalkan juga. Ada pelajaran yang lain ya, untuk kita ingat bahwa orang-orang yang berbakti kepada Allah, yang berbuat baik, maka Allah janjikan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan orang-orang yang gemar berbuat dosa akan berada di dalam neraka jahanam. Kalau ada timbul futur misalnya, ini kan masa-masa pandemi ya. Orang itu kadang futur,
lemah semangat sudah. Karena lama tidak kajian. 1 tahun gak pernah ke masjid. Dia sudah mulai kehilangan semangat untuk beramal, kehilangan semangat untuk menuntut ilmu. Maka salah satu cara membangkitkan semangatnya adalah ingat-ingat firman Allah ini. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Apalagi kalau antum hafal bahwa kita akan dijanjikan oleh Allah berupa surga dan kenikmatannya bila kita mau beribadah. Maka futur ini bisa hilang, sedikit demi sedikit akan kembali semangatnya. Di antara faidah yang lain adalah meninggalkan kesombongan dan berhias dengan muru'ah, dan mengambil harta dengan cara yang hak, menyerahkan kepada yang berhak. Maksudnya adalah salah satu penerapannya kalau hidup kita di zaman sekarang, mencari nafkah dengan cara yang halal. Ya. Kalau kita geser dalam kehidupan kita sekarang ini, banyak orang cari harta dengan cara instan. Jadi kalau mau butuh kendaraan harus dengan cara riba. Kalau mau butuh rumah, KPR riba. Takut dengan masa depan, ikut asuransi gharar, judi, maisir. Ya. Cara-caranya nggak baik. Kalau dagang, nipu. Barangnya nggak bagus, dibilang bagus. Barangnya ada cacat, cacatnya disembunyikan. Tadi disebutkan di sini bagaimana cara menuju ketakwaan kepada Allah dengan harta, maka jawabannya adalah diambil harta itu, dicari dengan cara yang hak. Ada faedah yang lain adalah orang yang mulia itu yang punya sopan santun. Adapun orang yang tidak punya sopan santun, termasuk kalau kita di zaman sekarang sopan santun dalam bicara, ya, sopan santun dalam berdiskusi, maka ini mengurangi kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita lompat ke kisah Sa'id ibn Musayyab di halaman 128. Tapi kisah ini cukup panjang, teman-teman bisa mendengarkan saja. Kalaupun mau lihat bukunya, saya belum bisa saya nggak kasih tahu halaman-halamannya. Intinya ada seorang khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kira-kira ini bapaknya siapa? Sulaiman. Yang tadi barusan bicara sama siapa? Yang barusan ini Salamah bin Dinar. Itu yang bicara adalah anaknya, tapi khalifah juga. Namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, ini Sa'id bin Musayyab ini di masa-masa bapaknya, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Karena Sa'id bin Musayyab ini termasuk di antara yang senior dari kalangan tabi'in. Coba lihat, dia lahir tahun berapa tuh? Berapa teman-teman? Lahirnya 13 Hijriah. Nabi wafat tahun berapa? Tahun 11. Ya. Tahun ke-10 menuju ke-11. Ada yang 10 ke-11 gitu. Selama berada di Madinah. Artinya baru 3 tahun atau 2 tahun dari wafatnya Nabi, Sa'id bin Musayyab lahir. Ya, maka dia di antara kalangan tabi'in yang senior. Nah, sama kayak Urwah bin Zubair. Masih ingat Urwah bin Zubair? Yang kenapa dia? Kena penyakit di kakinya. Dipotongnya waktu dalam keadaan apa? Salat.
Baik. Abdul Malik bin Marwan ini intinya sama kayak anaknya itu, ya, punya kebiasaan suka cari ulama untuk datang dan menasihati. Dan inilah memang kehebatan orang-orang di zaman dahulu dari kalangan khalifah. Mereka suka mencari para ulama untuk nasihatin. Dan ulama-ulama di zaman dahulu kehebatan mereka adalah kalau menasihati penguasa bicara apa adanya. Kalau orang di zaman sekarang, ustadz-ustadznya yang datangin penguasa. Bagaimana caranya agar bisa klop sama penguasa, dikenal, lalu bisa dapatkan cipratannya. Mereka mencari sedikit dari dunia. Sehingga nanti kalau ceramah dekat penguasa atau menasihati penguasa penasihatnya nasihat-nasihat umum saja. Sabar, syukur, sabar, syukur. Adapun tentang korupsi, takut. Pada suatu hari Khalifah Abdul Malik ini bangun tidur siang, ya. Bangun-bangun dia manggil asistennya namanya Maisarah. Tapi ini Maisarah ini laki-laki perempuan? Laki-laki di zaman dahulu, laki-laki ya. Zaman kita ini perempuan. Maka dia bilang, Maisarah, bisakah kamu ke Masjid Nabawi? Coba carikan siapa di antara orang-orang yang ada di sana yang bisa ceramahin kita. Singkat kata, Maisarah pergi ke Masjid Nabawi dan di sana dia hanya menemukan Sa'id ibn Musayyib. Maka dia bilang, wahai Syekh Sa'id, maaf ini penguasa mengundang Anda buat ceramahin beliau di istananya. Ya, coba kalau ustadz-ustadz di zaman sekarang kira-kira nolak atau tidak? Ya, saya pun belum tentu tidak nolak. Belum tentu. Gimana tadi? Saya ngomong apa tadi? Belum tentu menolak, maaf. Belum tentu saya menolak. Karena bisa jadi kita pikir, oh mumpung dia minta nasihat, kita nasihatin. Tapi kita kalau ngomong sama dia jangan ngerem. Jangan cuma sekedar bapak hebat, apalagi jilat begitu. Ya. Tapi apa katanya Sa'id ibn Musayyib? Dia bilang, siapa yang mau menerima nasihat, dia yang datang, bukan saya yang datang. Gitu. Maka Maisarah ini balik ke istana. Terus dia ngomong, mohon maaf, tadi saya ke Masjid Nabawi nggak ada orang, yang ada cuma Sa'id ibn Musayyib. Terus dia bilang apa? Dia bilang, kalau mau dapat nasihat, orangnya datang, bukan didatangi. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu didatangi, bukan didatangkan. Maka Abdul Malik bin Marwan mendesah panjang dan berkata, aduh, coba tadi udah usah ngomong sama dia. Karena itu seolah seperti apa namanya, merendahkan itu. Paham ya perasaannya ini? Perasaan khalifah ini. Coba tadi kamu udah usah ngomong sama dia. Kalau tahu itu Sa'id bin Musayyib, udah usah ngomong sekalian. Karena sudah tahu bahwa Sa'id bin Musayyib bukan tipikal yang bisa dipanggil-panggil. Dia tipikal yang punya keilmuan yang apa ya, punya wibawa yang kalau dia merasa kalau kamu mau dapat nasihat sini datang. Ya. Bukan mentang-mentang situ khalifah lalu kemudian kita yang diundang sini pulang bawa amplop, nggak bisa. Tapi coba tadi kamu nggak usah ngomong aja dah, katanya Abdul Malik. Maka ada yang bilang begini di kalangan majelisnya itu, aneh ya orang begitu. Dipanggil khalifah kok nggak mau? Ya. Maka ada lagi yang bilang, kamu nggak tahu kah siapa Sa'id itu? Sa'id itulah yang Khalifah Abdul Malik ini, ya orangnya ada ya. Khalifah Abdul Malik mau melamar anaknya dia buat anaknya khalifah. Paham maksudnya? Ya. Tapi ditolaknya. Tambah lagi orang bilang, oh tambah aneh lagi. Masa iya ada yang nolak anaknya khalifah? Karena Abdul Malik ini punya anak banyak. Ada Walid, ada Sulaiman bin Abdul Malik, ada Yazid, ada Hisham.
Hisham ini yang masih ingat ceritanya? Dia bilang apa? Roja bilang Umar bin Abdul Aziz bilang astagfirullah, dia juga mau astagfirullah. Innalillah, dia bilang innalillah juga. Karena Umar bin Abdul Aziz disebut namanya sebagai pengganti khalifah. Umar bilang innalillah, saya yang jadi pengganti. Sedangkan Hisham, anaknya saudaranya khalifah yang lama, dia bilang innalillah karena bukan saya. Teman-teman, semoga teman-teman paham yang ada maksudnya. Nah, Khalifah Abdul Malik ini mau melamar putrinya Sa'id bin Musayyab untuk Walid. Tapi nggak mau Sa'idnya. Maka ada yang bilang ini tambah aneh lagi. Sudah diundang ke istana nggak mau, menikahkan anaknya dengan anaknya Khalifah nggak mau. Ini lebih aneh lagi. Coba kalau antum sekarang ada wali kota datangin antum punya anak perempuan terus dilamar, mau nggak kira-kira? Ya. Maaf Pak, bolehkah anak perempuannya buat anak kami, anak wali kota ini? Ya, sudah punya rumah sendiri, sudah punya mobil sendiri. Pokoknya habis nikah langsung tinggal di rumah sendiri. Sudah ada pembantu-pembantu yang siap melayani. Ya. Maka ada yang bilang gini, Sa'id itu tidak mau menikahkan anaknya dengan anaknya Amirul Mukminin karena dia lebih pilih ada orang biasa namanya Abu Wada'ah. Maka ada yang bilang, coba ceritakan. Maka si yang tahu ceritanya bilang gini, saya ceritakan sebagaimana Abu Wada'ah bercerita kepadaku. Abu Wada'ah ini berarti apanya Sa'id? Menantu. Abu Wada'ah cerita. Nah, ceritanya di halaman 131. Paling bawah. Abu Wada'ah bercerita, aku senantiasa berada di masjid Rasulullah. Masjid apa ini? Nabawi. Untuk menuntut ilmu. Dan aku senantiasa ada di halakohnya Sa'id ibn Musayyab. Dan aku ikut berdesak-desakan dengan orang-orang. Kemudian ada beberapa hari aku menghilang dari halakahnya Syekh Sa'id. Sehingga dia mencari-cariku dan menyangka aku sakit atau tertimpa sesuatu. Dia tanya kepada orang-orang di sekelilingnya, mana Abu Wada'ah? Tapi nggak ada yang tahu. Setelah beberapa hari aku kembali ke majelisnya, maka dia menyalamiku dan mengucapkan selamat datang. Ditanya, kemana saja kamu Abu Wada'ah? Ku jawab, istriku meninggal sehingga aku sibuk dengan urusannya. Syekh Sa'id bilang, mengapa kamu tidak memberitakannya kepada kami supaya kami bisa menolongmu, menghadiri jenazahnya, membantu apa yang menimpamu? Ku jawab, jazakallahu khairan. Ketika aku hendak untuk beranjak dari majelis, dia menahanku. Sampai orang-orang semuanya pergi, maka dia berkata, tidakkah kamu mau mencari istri baru wahai Abu Wada'ah? Gila lu. Coba seandainya ya ada ustadz siapa ya di sini, ustadz besar gitu ya, tua, punya anak perempuan, jomblo, gitu kan, atau duda. Terus di orang-orang ramai, orang-orang pergi ditanyain, maukah cari istri baru? Apa perasaan antum? Ya, di wajah senyum-senyum, di belakang jingkrak-jingkrak pasti. Maka dia bilang, yarhamkallah, semoga Allah merahmati. Siapa yang sudi menikahkan anak gadisnya denganku? Aku ini yatim, fakir miskin, gak punya duit kecuali 2 atau 3 dirham saja, duda lagi. Maka Syekh Sa'id mengatakan, aku akan menikahkan kamu dengan putriku. Lidahku keluh dan aku berkata, Anda mau menikahkanku dengan putri Anda? Dan kami apabila ada orang yang datang, kata Sa'id, iya, dan apabila ada orang yang datang kepada kami, orang yang kami ridhoi agama dan akhlaknya, maka kami nikahkan dia. Sedangkan kamu di sisi kami adalah orang yang diridhoi agama dan akhlaknya. Ya, saya teringat kisahnya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin punya murid namanya Khalid Muslih yang sekarang ini mengajar di Masjid Nabawi. Masjidil Haram. Ya. Syekh Khalid Muslih pernah nanya, Syekh, gimana ya kalau ada ini kita mau cari istri gitu.
waktu dia masih bujang. Ya. Maka Syekh Utsaimin bilang, nanti insya Allah saya kabarin kalau ada akhwat. Ya kira-kira seminggu lagi lah. Setelah seminggu, maka dikabarin, ada nih akhwat kalau kamu mau. Nah, siapa Syekh? Anak saya. Oh, anaknya Syekh gimana itu? Rupanya dalam seminggu Syekh Utsaimin nyari tahu siapa Khalid Muslih. Ya. Setelah dia tahu tentang agamanya dan akhlaknya, maka dinikahkanlah. Jadi Syekh Khalid Muslih itu jadi menantunya Syekh Utsaimin. Dan sekarang Syekh Khalid Muslih, ya kalau teman-teman lihat di YouTube banyak, ya apa namanya videonya, ya, termasuk diantara yang mengajar di Masjidil Haram sekarang. Nah, maka intinya dinikahkan, ya, nggak usah panjang-panjang ya. Intinya dinikahkan. Siang itu juga, tapi anaknya nggak ada. Maksudnya anak perempuannya nggak ditanya dulu, pokoknya anaknya nggak, pokoknya pasti terima. Ya, maka dinikahkan dengan Abu Wada'ah. Malam hari, ya, malam hari Sa'id bin Musayyab datang ke rumahnya Abu Wada'ah, ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Abu Wada'ah tanya, siapa? Sa'id. Sa'id siapa? Waktu dibuka pintu, ternyata yang datang adalah Sa'id bin Musayyab, dan aku kaget. Kenapa aku kaget? Ada di halaman 132 paling bawah. Demi Allah, seluruh orang yang bernama Sa'id yang aku kenal terlintas dalam benakku kecuali yang namanya Sa'id bin Musayyab. Kenapa tidak terlintas di kepalaku Sa'id datang ke rumahku? Karena 40 tahun lamanya dia tidak pernah kelihatan kecuali di dua tempat. Kalau nggak di rumahnya, di masjid. Kapan-kapan 40 tahun dia di rumahnya orang. Kubuka, ternyata yang datang adalah betulan Sa'id ibn Musayyab. Aku kira dia mau merubah keputusan, maaf nggak jadi nikah, ya, batal. Ternyata dia datang dan berkata, ya, aku datang untuk sebuah keperluan. Semoga Allah merahmati Anda. Apa keperluannya? Maka ya, dia berkata, putriku kan sudah jadi istrimu tadi siang. Nah, aku datang untuk mengantarkannya. Ini anak putriku. Ya, dikasih lihat anaknya. Ya, ini putriku, dan aku tahu kamu kan sudah jadi duda sekarang. Berarti di rumah sepi. Ya, nah ini karena kamu kesepian, jadikanlah istrimu ini, ya, tinggal bersamamu. Ya. Maka Sa'id bin Musayyib berkata, wahai putriku, ayo masuk. Ini rumah suamimu. Ya. Dan saking gimananya si istrinya itu, sampai tersandung pakaiannya dan dia hampir jatuh. Gimana coba? Saking groginya kali dia. Ya, luar biasa nih malam pertama. Ya. Coba kalau kita lihat orang-orang di zaman sekarang yang pacaran-pacaran. Malam pertama itu enggak ada apa ya? Dak dik apa baru seru gitu enggak ada. Karena udah kayak mangga di pasar, sering dipencet, dicium kan. Busuk, dicium busuk. Enggak kayak buah pir. Kalau buah pir itu kan tidak bisa dicium-cium. Apa pentingnya untuk dicium? Ya, soalnya ada bungkusnya juga, ya kan? Ya. Kalau mangga kan cium sambil dipencet, nggak enak gitu. Sudah banyak ini pencet baru dapat satu. Itu pun ternyata masam. Maka saya pun bingung, lalu saya naik ke loteng dan saya teriak, wahai tetangga. Tetangganya keluaran. Tadi siang Sa'id bin Musayyab telah menikahkan aku dengan putrinya, dan ini malam ini putrinya datang ke rumahku. Tolonglah ibu-ibu sini ke rumahku, hibur dia dan temani dia. Soalnya aku mau pergi panggil ibuku dulu. Ya. Ada wanita tua berkata, weh, kamu sadar apa yang kamu katakan? Masa Sa'id bin Musayyab menikahkan kamu dengan putrinya dan dia sendiri yang mengantarkan anaknya ke rumahmu? Kan aneh soalnya kan. Ya. Padahal dia sendiri nggak mau menikahkan anaknya dengan anaknya Walid, anaknya Abdul Malik, yakni si Walid. Maka Abu Wada'ah bilang, iya dia di rumahku, ayo masuk. Maka ya kita bayangkan ibu-ibu, tetangga-tetangga semua masuk. Lihat calon istri kita, atau lihat istri kita yang kita aja belum pernah lihat dia mukanya kayak apa.
ya kan? Ya, intinya nggak lama datang mamanya, ya, lalu kemudian dihias gitu. Dan katanya Abu Wada'ah, demi Allah, ternyata ini adalah salah satu pemudi atau gadis Madinah yang paling cantik, hafal Quran lagi. Ya, makanya mungkin Sa'id bin Musayyab, ya, lihat anak ini high quality jomblowati kan, sudah cantik, hafal Quran, baru mau dinikahkan dengan anak khalifah yang nggak tahu agamanya kayak apa. Ya. Ya, apa katanya ketika ditanya kepada Sa'id bin Musayyab, kenapa sih malah pilih Abu Wada'ah dan tidak milih anaknya khalifah? Ada di halaman 135 paling atas. Kenapa tidak mau dengan anaknya khalifah? Dia jawab, bagaimana menurut kalian terhadap anakku nanti? Seandainya dia nikah sama anaknya Abdul Malik, dia pindah ke istana Bani Umayyah, bergelimang di antaranya baju-baju mewah, perabotan megah, pembantu, pengawal, para budak berdiri di hadapannya, di kanan dan di kirinya. Kira-kira bagaimana nanti jadinya agamanya? Ini sama persis kayak Abu Darda. Teman-teman yang ikut kajian Ahad malam minggu lalu di Nasai Somber, masih ingat bahwa ada sahabat Nabi namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, sudah jadi khalifah. Dia punya anak namanya Yazid. Kemudian Muawiyah datang ke tempat Abu Darda karena mau melamar si Darda buat Yazid. Tapi Abu Darda tidak mau. Kenapa? Alasannya sama. Bagaimana kalau seandainya anakku dinikahi oleh anak khalifah, masuk ke rumah yang megah, perabotannya mewah, kemudian dikelilingi pembantu-pembantu, kira-kira nanti agamanya bagaimana? Ibaratnya ini anakku hafal Quran, kira-kira kalau sudah seperti itu masih bertahan gak hafalannya? Tapi kalau nikah sama Abu Wada'ah, model kayak gini, dinikahkan sama orang biasa, ya, yang juga hafal Quran, yang baik agamanya dan akhlaknya, mungkin dia akan lebih terjaga, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dari kisahnya Sa'id bin Musayyab ini, di antara yang bisa kita ambil pelajarannya adalah bagaimana orang di zaman dahulu lebih memilih agama ketimbang harta dalam memilih pasangan. Orang di zaman dahulu lebih memilih akhlak ketimbang kemewahan. Sedangkan mungkin orang di zaman sekarang dia menikahkan anaknya dengan orang lain, siapapun, yang penting hartanya. Makanya kalau di zaman sekarang kita dapati uang panaik, ya, uang panaik ya, 100 juta, 200 juta, kayak jual beli anak kan. Ya. Berani berapa? Ditanya lagi, bisa berapa? Ini emang kenapa mau jual beli anak kan? Sedangkan orang di zaman dahulu lebih pilih agama. Ya. Itu sebagaimana kata Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Ya. Dikarenakan 4 hal. Li maliha, karena hartanya. Li jamaliha, karena kecantikannya. Wali nasabiha, wali hasabiha, atau li nasabiha, karena nasabnya. Wali diniha, karena agamanya. Ya. Kalau ada wanita punya 4-4-nya, sudah kaya, cantik, keturunan orang yang baik, agamanya bagus lagi, itu pasti ustadz-ustadz yang punya. Adapun pemuda biasa, dia pasti harus pilih salah satunya. Tapi kan gak ada juga ya wanita yang begitu, 4-4-nya punya. Tapi kalau seandainya harus memilih, maka Nabi SAW mengatakan fazfar bidzatid din taribat yadak. Ya, maka pilihlah yang karena agamanya dulu. Sesungguhnya nanti keberkahan akan ada di tanganmu. Ya. Coba teman-teman yang sudah nikah, antum kalau lagi tengkar sama istri antum, kecantikannya kelihatan gak di mata antum? Hah? Sudah nikah kan? Pernah bertengkar sama istri? Sudah pernah? Pasti pernah lah, enggak mungkin enggak, ya kan? Kecantikannya kelihatan enggak pas bertengkar?
Tidak ada harganya sudah kecantikannya. Ya, pokoknya kayak setan. Begitu. Kalau kita sudah marah, jengkel itu, kayak setan rasanya. Begitu juga kalau dia sudah marah-marah atau banting-banting barang gitu kan, sudah pecah-pecah sama piring-piring. Pokoknya kayak setan meskipun dia putih. Ya, meskipun dia pakai eyeliner. Ini setan bereyeliner. Ya. Tapi kalau dengan istri yang beragama, semarah-marahnya marah, insya Allah piring tidak pecah lah. Pasti dia mikir dulu kan, aku marah ini, tapi kalau aku pecahin piring, sayang, mubazir, berdosa, ya kan? Semarah-marahnya istri yang beragama kalau lagi marah, tidak mungkin dia langsung minggat, ya. Terus apalagi cari cowok lain, tidak akan gitu. Jadi ya, akan lebih enak, nyaman di rumah bila kita mendahulukan soal agama. Ya, salah satu penerapannya adalah saat kita bertengkar dengannya, ya semarah-marahnya kita pasti akan ada hasil yang lebih baik gitu. Ya. Tidak ada barang yang pecah, kemarahan paling 1 hari 2 hari, paling lama 3 hari gitu. Juga tidak akan kemarahan itu berujung kepada sesuatu yang lebih parah seperti perselingkuhan. Ya. Begitulah. Ada pelajaran yang lain yaitu mertua top. Ya kan? Karena Sa'id bin Musayyib ini dia sendiri yang nikahkan anaknya, dia sendiri yang antarkan anaknya, dan tadi ada yang saya tidak sempat sebut yaitu karena Abu Wada ini bukan laki-laki kaya, itu harta-harta modal pertamanya yang kasih adalah bapak mertuanya. Siapa? Sa'id. Ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kalau antum menikahkan anak antum nanti dengan laki-laki yang mungkin tidak terlalu berada, maka jangan lupa apa? Bantu dia dengan harta. Ada juga di sini pelajaran tetangga-tetangga top, ya kan? Karena ada orang menikah, mereka datangan, nemanin istrinya di rias begitu ya. Ya, ada juga ini mama yang top, karena mamanya Abu Wada ini datang ke rumahnya, lalu mamanya yang meriasi istrinya. Ya. Masya Allah, orang-orang di zaman dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat buat kita. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita baca Sa'id bin Jubair dan cerita-cerita setelahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.